Pixel 3a, handphone yang udah dirilis dari tahun 2019 ini masih banyak aja nih yang nyari. Handphone ini tuh waktu dirilis pertama kali bikin geger karena akhirnya Google merilis handphone budget. Nah, setelah 4 tahun berlalu, apakah handphone ini masih layak nggak sih untuk dipertimbangkan di tahun 2023? Oke, langsung aja nggak usah banyak basa-basi, kita bahas si Pixel 3a. Sekarang kita bahas dari layarnya dulu nih. Pixel 3a dibekali layar sebesar 5,6 inch beresolusi Full HD dengan panel OLED. Untuk detailnya cukup oke, ya dengan resolusi Full HD dengan ukuran segini ya oke lah. Nah, ditambah untuk karakternya ini sedikit warm, dia tuh khas OLED lah. Tapi nggak se-over saturated Samsung ya, yang nggak nyolok mata banget, tapi masih oke. Minus dari layar handphone ini paling di ukuran yang kurang gede, sama di visibilitas di bawah matahari yang agak kurang. Kita lanjut ke bagian performance-nya. Pixel 3a ini punya prosesor Snapdragon 670. Di tahun 2023, handphone ini sebetulnya udah kelimpungan banget. Buka sosmed aja kadang-kadang udah kerasa lemot, apalagi untuk multitasking, apalagi untuk gaming. Jadi kalau kalian yang nyari performance kencang di handphone ini, tinggalin aja, coret dari list pembelian. Kecuali kalau kalian nyari handphone yang kameranya bagus, atau sekedar buat sosial media, sekedar untuk chattingan, handphone ini masih oke banget. Setelah kita roasting abis-abisan soal performance, sekarang kita bahas soal baterainya. Ponsel ini hanya dibekali baterai sebesar 3000 mAh. Well, realitanya gimana? Awet atau enggak? Handphone ini tuh masih bisa mencatatkan screen on time 4,5 sampai 5 jam lebih dengan battery health yang cuma 80-an% lah sekarang. Dulu waktu masih 100%an battery health-nya, itu tuh bisa mencatatkan screen on time 6,5 sampai 7 jam, which is itu keren lah untuk baterai yang cuma 3000 mAh. Nah, untuk chargingnya agak lama, dia cuma bisa 18 watt. Ya sampai dari 0 sampai penuh ya kira-kira 2 jam lebih lah. Oh iya, gak lupa handphone ini tuh punya stereo speaker di bagian earpiece dan di bagian bawah. Untuk keluaran suaranya oke banget loh. Ini hasil suaranya kenceng, bulet, enak lah, lantang untuk didengerin. Well, walaupun memang gak sekencang Pixel seri biasa ya, tapi masih oke banget. Dan handphone ini punya headphone jack. Jadi kalau kalian masih pengen handphone yang pakai headphone jack, ini masih ada. Oke, sekarang kita bahas fitur killer yang membuat handphone ini masih sangat layak untuk dibeli, yakni kameranya. Handphone ini menggunakan sensor kamera IMX363 yang masih digunakan hingga generasi ke-6 Pixel seri A. Bayangin, sensor ini masih dipakai untuk beberapa generasi Pixel selanjutnya. Itu gila banget. Jadi sensor ini dengan softwarenya Google di-combine bisa ngasilin foto yang apik banget lah pokoknya. Oke, gak usah banyak basa-basi, ini dia hasil dari kamera si Pixel 3a. Ya, ini adalah hasil perekaman dari Pixel 3a. Ya, ini di Full HD ya, 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Ya autofokusnya oke. Oke sih. Ini madep matahari, kalian bisa lihat bagaimana dia bisa nge-highlight shadownya, bisa nge-highlight exposure dari mataharinya. Kalau dilihat dari viewfinder sih ya jadi gelap sedikit, cuman masih oke. Jadi selama saya pakai Pixel 3a sih sebenarnya perekaman outdoornya cukup oke ya. Cuman kalau udah indoor beda cerita tuh, lihat banyak banget semut ya. Dia fokus range-nya bisa lumayan dekat. Oh ya, audionya juga jangan lupa kalian bisa dengar sendiri audionya bagaimana. Handheld satu tangan, ada kucing. Oke, sekarang kita coba pindah ke kamera depannya. Oke, ini adalah hasil dari perekaman kamera depan Pixel 3a. Ya, ini kamera depan membelakangi matahari. Jadi dia bisa nge-expose muka gue dengan cukup baik. Nah, sekarang kalau kita madep matahari, oke, bagus banget. Detail terjaga. Memang tapi di belakangnya jadi agak overexpose. Gak overexpose amat sih. Masih oke, cuman jadi putih banget. Oke lah. Gak ya, kalau kamera depan harusnya nggak jadi terlalu masalah. Apalagi untuk ukuran 1 juta ini yang terbaik mungkin. Oke, kita coba tes stabilisasinya. Ini kamera depan gak ada OIS, ada paling EAS aja sih adanya. Masih cukup oke sih.
Audionya gimana? Kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekarang kita ke sektor selanjutnya. Oke, setelah kita bahas kekurangan dan kelebihan dari Pixel 3a, apakah Pixel 3a ini masih layak untuk dipertimbangkan di tahun 2023 apa enggak nih? Well, dengan harganya yang cuma 1 jutaan kecil, handphone ini tuh sebetulnya masih oke banget untuk kalian yang cari kamera bagus, untuk sekedar sosial media atau chatting segala macam, atau untuk kerjaan yang kerja di lapangan butuh handphone yang kameranya bagus, baterainya lumayan awet, handphone ini cocok. Cuman untuk kalian power user yang buat gaming, buat editing berat segala macam, handphone ini nggak cocok. Udah coret aja dari list daripada kecewa. Nah, tapi handphone itu membawa konsekuensi yang cukup agak tricky. Karena kita semua tahu sekarang kebijakan IMEI sudah sangat ketat, kita harus bijak-bijak mencari toko yang bisa lah untuk menanggulangi masalah ini. Walaupun di luar sana banyak toko yang ngaku IMEI aman, tapi ujung-ujungnya kalau keblokir kabur. Nah, jadi kalau saran dari saya, cari dari user yang menggunakan handphone ini udah lama, bahkan dari sebelum kebijakan IMEI berlaku, kalian beli dari mereka, ya kalian dapat handphone dengan IMEI yang aman. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihsan pamit.